Halo para pemirsa sekalian, salam jumpa dan sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini, kita akan bahas tentang 8 tanda orang benar-benar penyayang menurut psikologi. Adakah tanda ini pada pasangan Anda? Dalam pemahaman psikologis tentang sifat-sifat manusia, seperti belas kasih, empati adalah sebuah atribut yang krusial. Ini menunjukkan perhatian yang tulus terhadap orang lain dan merupakan manifestasi dari hati yang penuh kasih. Namun, bagaimana kita dapat mengidentifikasi apakah seseorang benar-benar memiliki sifat penyayang atau hanya menunjukkan tindakan-tindakan belaka? Bagaimana kita dapat mengidentifikasi apakah seseorang benar-benar memiliki sifat penyayang atau hanya menunjukkan tindakan-tindakan belaka? Psikologi telah menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi tanda-tanda khas yang menandai individu yang benar-benar berbelas kasih. Terdapat 8 ciri yang menurut psikologi, menandakan bahwa seseorang memiliki belas kasih dan benar-benar penyayang. 1. Selalu memperhatikan perasaan orang lain. Menurut psikologi, orang yang berbelas kasih memiliki kemampuan khusus untuk merasakan emosi orang lain di sekitar mereka. Mereka dapat mengenali ketika seseorang sedang senang, sedih, marah, atau terganggu, bahkan jika orang tersebut tidak menunjukkannya secara terbuka. Belas kasih yang tulus tidak dapat dipalsukan. Ini berasal dari pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk berempati dengan orang lain, merasakan bersama mereka daripada hanya merasa kasihan. 2. Kesediaan untuk membantu, bahkan jika itu hal yang merepotkan. Belas kasih yang sejati tidak terbatas oleh kenyamanan pribadi. Ini berarti tidak hanya membantu saat waktu dan keadaan memungkinkan, tetapi juga bersedia meluangkan waktu dan usaha tambahan untuk membantu orang lain, bahkan jika itu merepotkan bagi diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa belas kasih yang sejati tidak tergantung pada kenyamanan atau kemudahan bagi pelakunya. Mereka bersedia membantu orang lain bahkan ketika itu menimbulkan kesulitan bagi mereka sendiri. 3. Mudah memaafkan dan melepaskan dendam. Orang yang berbelas kasih memahami pentingnya memaafkan orang lain dan melepaskan dendam. Mereka tidak menyimpan daftar kesalahan atau membiarkan dendam merajalela dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk memaafkan dan melanjutkan kehidupan mereka dengan damai. Ketika seseorang dengan cepat memaafkan orang lain dan tidak terjebak dalam dendam, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat belas kasih yang tulus. Selain memberikan manfaat bagi orang yang mereka maafkan, mereka juga memberi manfaat bagi kesehatan mereka sendiri dengan melepaskan beban dendam dan merasa lebih baik secara emosional dan fisik. 4. Melakukan kebaikan meski itu hal kecil. Orang yang benar-benar berbelas kasih menunjukkan kebaikan dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin membantu orang lain dengan cara sederhana, seperti membuka pintu untuk orang lain, menawarkan tempat duduk di bus yang penuh, atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang berbelas kasih tidak hanya melakukan hal-hal besar atau istimewa, tetapi juga menunjukkan kebaikan dalam tindakan kecil di kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan empati, bukan simpati. Simpati adalah merasa kasihan terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Ini seperti mengatakan, aku sedih melihatmu sedih. Empati, di sisi lain, adalah lebih dari sekadar merasa kasihan. Ini adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan dan memahami perasaan seseorang dengan memasuki posisi mereka. Jadi, bukan hanya mengatakan, aku sedih melihatmu sedih, tetapi juga merasakan sedihnya bersama-sama dengan mereka dan bahkan Anda membantunya agar mereka merasa lebih baik. Orang yang berbelas kasih tidak hanya mengakui penderitaan atau kebahagiaan orang lain,
tetapi juga merasakannya bersama mereka. Mereka tidak hanya mendukung secara verbal, tetapi juga secara emosional, sehingga mereka bisa menjadi lebih terhubung dan lebih memahami dengan orang lain. Enam, keluar dari zona nyaman. Belas kasihan yang tulus seringkali memerlukan pengorbanan dan langkah keluar dari zona nyaman seseorang. Contohnya, ada orang yang sangat takut pada rumah sakit namun tetap menemani temannya ke sesi kemoterapi. Tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan keberanian dan ketulusan. Mereka mampu mengesampingkan rasa takut atau ketidaknyamanan pribadi demi membantu orang lain. 7. Menunjukkan perhatian yang konsisten. Mereka tidak hanya peduli sesekali atau hanya pada orang tertentu, tetapi secara terus-menerus menunjukkan kepedulian mereka terhadap orang lain. Mereka juga ingat tanggal-tanggal penting dalam hidup Anda, memeriksa keadaan Anda ketika Anda sedang sedih, dan merayakan kesuksesan Anda bersama Anda. Perhatian mereka tidak terbatas pada lingkaran teman atau keluarga saja, tetapi juga meluas ke komunitas, lingkungan, dan masalah sosial yang lebih luas. Delapan, menunjukkan belas kasih pada diri sendiri. Orang yang benar-benar berbelas kasih juga mempraktikkan belas kasih pada diri sendiri. Mereka menyadari bahwa untuk dapat peduli dan merawat orang lain dengan baik, mereka perlu memulai dengan merawat diri sendiri terlebih dahulu. Belas kasih pada diri sendiri melibatkan sikap yang baik pada diri sendiri, seperti tidak terlalu keras pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan atau melakukan kesalahan. Orang yang berbelas kasih pada diri sendiri memberikan diri mereka sendiri kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang mereka berikan kepada orang lain. Mereka tidak menghakimi diri mereka sendiri dengan keras seperti halnya mereka tidak menghakimi orang lain dengan keras atas kekurangan mereka.